है ना? जय हिंद सर। Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali, di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Kalapatar. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Vicky Parun, Dania Ramkumar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang prajurit yang dipaksa melawan ilusinya sendiri. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berawal di sebuah desa yang menunjukkan jika desa tersebut kurang diperhatikan oleh para pemerintah. Susahnya untuk mendapatkan air menunjukkan bahwa desa itu jauh dari kata makmur. Hingga kemudian, seorang anak kecil terperosok ke dalam lubang bekas galian sumur bor. Namun sebelum melanjutkan apa yang terjadi sebenarnya, cerita akan berpindah pada kisah asmara seorang guru bernama Gangga dengan pemuda bernama Sankar yang bercita-cita menjadi abdi negara. ಹೌದು ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಸಲಿ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡೋ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕ ಏನಂತ ಬಂದೂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಕಾಯೋರು. Yang saat itu tak ada yang tahu jika Sankar sebenarnya menjadi tukang masak untuk para tentara penjaga perbatasan India-Pakistan. Meski begitu, Sankar tetap berharap untuk bisa menjadi salah satu dari prajurit militer dan menjadi kebanggaan bagi desanya. Hingga suatu malam, seluruh prajurit mengisi waktu istirahat dengan mendengarkan alunan musik sembari menunggu makan malam. Di saat memasak, Sankar mengutarakan keinginan besarnya pada sebuah foto legenda pahlawan negara bahwa Sankar benar-benar terinspirasi dan siap mati demi menjaga negaranya. Dan tiba-tiba, Hai. Nah. Sankar melihat sekelompok teroris asal Pakistan yang akan mencuri senjata para prajurit, sehingga Sankar secara spontan mencegah mereka. Sankar melawan para teroris sendirian karena seluruh prajurit tak mendengarkan keributan yang disebabkan musik yang mereka dengarkan. Dan pada akhirnya, Sankar berhasil melenyapkan mereka semua dan dia mengalami luka yang sangat parah. Sankar yang terluka segera diberi perawatan dan aksinya menjadi viral di berbagai media berita. Media pun mengapresiasi aksi berani yang dilakukan oleh Sankar yang berhasil menggagalkan para teroris. Desa asalnya menjadi pusat perhatian wartawan hingga menjadi sebuah kesempatan sebagian warga untuk menyuarakan perihal desa mereka yang ditelantarkan pemerintah. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದ್ ತೊಟ್ ನೀರನ್ನೇ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ Dan hal itu sampai pada anggota dewan mereka. Namun anggota dewan tak begitu menanggapi hal tersebut. Gaudre sebagai kepala desa pun merasa bangga jika pemuda asal desanya membawa nama baik dengan menunjukkan keberaniannya menjadi abdi negara. Meski saat itu, Gaudre tak mengetahui jika sebenarnya Sankar hanyalah tukang masak di barak. Dan untuk mengabadikan perjuangan Sankar, Gaudre sepakat bersama warga untuk mendirikan sebuah patung Sankar sebagai bentuk penghargaan. Hal tersebut tentu membuat Gangga semakin menyukai Sankar, namun beda dengan ayahnya yang seperti tidak setuju terhadap pilihan anaknya.
Gaudre dan seluruh warga mulai mengumpulkan dana untuk biaya pembuatan patung sangkar. Namun karena dana yang terkumpul tidaklah cukup, warga berinisiatif menggunakan batu yang berada di luar desa sebagai bahannya. Mengetahui apa yang dilakukan warga, Sangkar tak begitu setuju karena dia merasa jika pengorbanannya sebagai bentuk totalitas terhadap negara. Sehingga Sangkar sangat keberatan jika warga desa mendirikan patungnya. Terlihat, batu yang digunakan berhasil menjadi suatu keberkahan bagi warga, dan hal itu ditunjukkan saat seorang warga mendapat pekerjaan setelah memujanya. Namun hal itu membuat dewa mereka seperti tersisihkan. Terlihat, Gangga segera memberitahu Sangkar jika patungnya telah selesai dibuat dan akan segera dipamerkan. Namun karena Sangkar masih bertugas di barak, dia meminta Gangga untuk mengabadikan peresmian dan dikirimkan kepadanya. Hingga suatu hari, anggota dewan yang tersorot media pun memaksakan diri untuk menghadiri acara peresmian tersebut. Anggota dewan menunjukkan rasa bangganya terhadap Sangkar yang membawa nama baik desanya. Namun anggota dewan menyinggung Gaudre sebagai kepala desa yang berani membangun patung Sangkar tanpa berunding dengannya. Hal itu secara tidak langsung membuat anggota dewan merasa jika dirinya tidak dihargai. Anggota dewan pun pamit dengan alasan keadaan darurat, dan terlihat kepala desa dibawa bersama mereka. Anggota dewan mengutarakan kekecewaannya kepada Gaudre yang seharusnya patung anggota dewanlah yang mereka dirikan. Karena anggota dewan yang memperjuangkan kemakmuran warganya dan berusaha mencukupi kebutuhan air warga desa berikut infrastruktur lainnya. Hingga kemudian Gaudre diturunkan di tengah jalan. Di sisi lain, berita tentang Sangkar pun menjadi sorotan para prajurit. Dan karena keberanian yang dilakukan oleh Sangkar, komandan prajurit menyatakan jika mulai saat itu, Sangkar resmi menjadi prajurit yang ikut serta bertugas di perbatasan. Sangkar mulai mengikuti tugas pertamanya dengan penuh semangat, tanpa menunjukkan rasa lelah di pegunungan Himalaya. Yang saat itu, Gangga menghubunginya untuk menunjukkan betapa bangga dirinya bersama seluruh warga terhadap Sangkar. Namun hal di luar Nurul terjadi saat Sangkar merasa kepanasan di tengah-tengah hamparan es yang seharusnya Sangkar merasa kedinginan. Dan jika sebelumnya merasa kepanasan di tengah hamparan es, kini Sangkar merasa kedinginan di sebuah gurun pasir di bawah teriknya matahari, yang seharusnya Sangkar merasa sangat kepanasan. Sehingga hal tersebut membuat komandan pasukan menyangka jika Sangkar meriang panas tiris. Dan pada akhirnya, Sangkar diizinkan cuti untuk kembali ke desanya agar bisa beristirahat beberapa minggu di sana. Sangkar kembali ke desa dengan penuh bangga. Ketenarannya membuat semua warga menyanjungnya berikut teman-teman sebayanya. Apresiasi yang diberikan warga membuat Sangkar merasa jika dirinya merupakan orang nomor satu di desanya. Hingga suatu malam, Gangga meminta agar Sangkar segera membicarakan pernikahan kepada ayah Gangga. Yang saat itu, ayah Gangga minum bersama ayah Sangkar. Ayah Gangga meminta agar Sangkar mencari profesi lain jika ingin hubungan dengan anaknya direstui. Dia beralasan jika Gangga memiliki suami seorang prajurit, maka Gangga akan selalu merana. Berikut ancaman bahaya yang tentu akan selalu dihadapi oleh seorang prajurit. Kelihayannya dalam memotong bawang membuat ayahnya merasa heran. Jika seharusnya Sangkar lihai dalam menggunakan senjata, bukannya lihai menggunakan pisau dapur. Di saat itu dia melihat ibunya kelelahan dan akhirnya dia mengetahui betapa susahnya mereka untuk mendapatkan air. Sangkar bertekad menemui pemerintah untuk membicarakan hal tersebut karena Sangkar ingin desanya memiliki sumur bor sebelum Sangkar kembali ke barak militer. Dan karena Sangkar kini menjadi salah satu orang berpengaruh, petugas pengelola lingkungan menyetujuinya. Namun dengan persetujuan anggota dewan. Dan jika disetujui, maka mereka akan segera menghadirkan tukang sumur untuk mengecek terlebih dahulu tempat mana yang mengandung air. Kemudian, Sangkar dan kepala desa menemui anggota dewan perihal penyelenggaraan sumur bor yang mereka ajukan.
Namun saat itu anggota dewan terus menyinggung kepala desa perihal aksi sebelumnya. Anggota dewan menyatakan jika bukannya dia tak mengusahakan kebutuhan warga desa, namun di desa tersebut tidak ditemukan adanya sumber air. Sebagai formalitas, anggota dewan pun memberikan surat izin kepada mereka. ಹೀರೋ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹಾರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ Para pemuda terus menggantungkan harapan pada Sangkar jika desa mereka akan segera mendapatkan air berikut hujan yang akan segera turun disebabkan keberkahan patung Sangkar sebagai pemicunya. Dan tiba-tiba, hujan pun turun yang membuat semua warga semakin yakin jika itu berkat patung Sangkar. Dan lagi-lagi Sangkar mendapat hal aneh saat bajunya yang ikut basah seperti patung dirinya, yang padahal atap rumahnya tidak bocor. Sehingga dia berkata kepada sebuah foto pahlawannya bahwa dirinya telah terhubung dengan patung tersebut. Kemudian, Sangkar menghubungi Gangga untuk menjelaskan hal janggal yang dialaminya. Namun karena itu tidak biasa, Gangga menyangka jika itu merupakan halusinasi Sangkar saja. ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ತಾನೇ ನೀಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಗ್ತಾರೆ ನಾ ಯಾವ್ದು Dan lagi-lagi, hal janggal terjadi saat semut merayap pada kakinya, yang sebelumnya semut-semut merayap di kaki patung Sangkar. Semakin besarnya kepercayaan warga pada Sangkar membuat anggota dewan merasa terganggu. Dia pun mengerahkan anak buahnya untuk menghancurkan patung Sangkar. Hingga suatu malam, warga melihat seseorang berusaha merusak patung tersebut, sehingga seluruh warga pun mengejarnya. Namun mereka malah dilumpuhkan dengan mudah oleh seorang pria, yang ternyata itu adalah Sangkar yang memutuskan untuk mengakhiri semua keterkaitan dengan patungnya. Namun lagi-lagi hal serupa terjadi saat Sangkar mengalami luka di kakinya, percis dengan apa yang terjadi pada patung sebelumnya. Sangkar berpikir jika seharusnya patung dirinya harus ditiadakan, namun jika itu terjadi, maka hidupnya akan dipertaruhkan. Hingga suatu hari, para pemuda menangkap seseorang yang dicurigai akan menghancurkan patung Sangkar. Namun ternyata, pria tersebut merupakan seorang petugas lapangan yang akan mencari titik lokasi pengeboran yang terdapat sumber air. Namun pria tersebut mengaku jika setelah berkeliling, dia tak mendapatkan tanda-tanda keberadaan air di daerah itu. Sebelum pergi, pria tersebut mengagumi patung Sangkar, sehingga lagi-lagi seperti sebuah keajaiban, di mana alat detektornya menunjukkan jika terdapat air di bawah patung Sangkar. Namun Sangkar tentu sadar jika patungnya dihancurkan, maka nyawanya pun akan melayang. Sehingga Sangkar meminta petugas tersebut menutupinya. Dan mulai saat itu, Sangkar tak ingin ada satu orang pun yang mengganggu patungnya, dengan meminta agar orang-orang tetap menjaganya. Kemudian, Gangga memberitahu jika perayaan penghormatan akan segera dilaksanakan, yang saat itu orang-orang semakin menjadi-jadi untuk menyanjung Sangkar. Dan pada saat perayaan digelar, Sangkar rela membatalkan pidatonya demi mencegah tiang bendera yang menimpa patungnya, yang tentu jika itu terjadi akan berdampak sama kepada dirinya. Sangkar mulai berlebihan untuk menjaga patung tersebut dan tak memperdulikan apa yang menjadi prioritas desanya. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepala desa. Namun warga tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sangkar. Gaudre menyatakan jika warga terlalu berlebihan, sedangkan dialah yang pertama merencanakan pembangunan patung tersebut. Sangkar mulai menjaga patung itu dan melarang siapapun untuk menyentuhnya. Hal tersebut membuat Sangkar lupa siapa dirinya, yang membuat orang tuanya sendiri merasa heran dan tak mengetahui apa yang sedang Sangkar pikirkan. Sehingga ayahnya berniat menemui pendeta untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Pendeta mulai melakukan sebuah ritual yang membuatnya seperti kerasukan.
Dia menyatakan jika seluruh warga telah berpaling menyembahnya dan menyimpan keyakinan kepada patung Sangkar dan mengesampingkan dewa mereka. Sehingga Karuhun yang merasuki pendeta meminta agar warga merubah patung Sangkar dengan menambahkan mata di keningnya sebagai tanda dewa Siwa. Kepala desa dan warga pun setuju untuk melakukannya, dan beberapa pemuda akan mengalihkan perhatian Sangkar agar tidak mengetahuinya. Mereka pun membujuk Sangkar untuk pergi ke kota dengan alasan asosiasi agar patung Sangkar menjadi lebih populer. Sangkar pun setuju dan ikut bersama mereka. Terlihat seorang pemahat bersiap melakukan perubahan dan menyandarkan sebuah tangga di patung Sangkar, yang tentu hal tersebut membuat Sangkar kesakitan. Namun para pemuda terus berusaha mengalihkan perhatiannya, hingga kemudian Sangkar tak tahan dan menyadari jika sesuatu hal menimpa patungnya. Sangkar ngamuk dan tak peduli siapa yang menahannya, meskipun itu adalah kepala desa. Hal tersebut benar-benar sudah di luar batas wajar, sehingga seluruh warga sepakat untuk menjauhi Sangkar. Bukan hanya kehilangan kepercayaan warga, Sangkar pun kehilangan cintanya saat Gangga dipaksa menerima lamaran pria lain. Namun Gangga tetap berusaha memperjuangkan hubungannya dengan meminta Sangkar berbicara kepada ayahnya perihal hubungan mereka. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಗಂಗನೇ ಆಗೋದು, ಈಗಲೇ ಬಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು Namun Sangkar tak begitu menghiraukannya dan lebih mementingkan patungnya dengan alasan bahwa tak ada satu orang pun yang mengerti apa yang terjadi kepadanya. Sehingga Gangga pun menerima lamaran pemuda pilihan ayahnya. Terlihat Sangkar sampai rela memperpanjang cutinya saat pihak prajurit memintanya untuk segera kembali bertugas. Sangkar melakukan berbagai pinjaman untuk mengebor tanah yang dangkal, berharap mendapatkan kembali kepercayaan warga. Namun tentu hal itu hanya sia-sia. Di sisi lain, anggota dewan diberitahu jika terdapat sumber air di bawah patung Sangkar. Dan hal tersebut menjadi sebuah senjata yang akan dipakai dalam pemilu mendatang. Keputusan Sangkar menambah masa cutinya membuat kedua orang tuanya sangat sedih. Dan bukan karena itu saja mereka bersedih setelah melihat anaknya terus mengutamakan sebuah patung dan rela kehilangan kepercayaan warga berikut mimpinya. Yang saat itu, Gangga tak mampu lagi membelanya karena Gangga telah dimiliki oleh orang lain. Sehingga inilah kelanjutan kejadian saat seorang anak terjatuh ke dalam lubang sumur bor yang secara tidak langsung dibuat oleh Sangkar. Dan hal itu membuat Sangkar semakin dibenci, sehingga Sangkar tak memiliki apapun selain patungnya yang terlibat kehidupan dengannya. Sangkar benar-benar putus asa disebabkan oleh keterkaitan dengan patung yang dibuat oleh kepala desa dan warga. Namun kini Sangkar telah kehilangan orang-orang yang mempercayainya, bahkan mimpinya untuk menjadi abdi negara. Yang saat itu, Sangkar berniat memutuskan ikatannya dengan menghancurkan patung tersebut. Karena sebelumnya, Sangkar pernah menemui dokter ahli psikologi untuk menjawab apa yang terjadi kepadanya. Yang ternyata, semua merupakan halusinasi Sangkar saja yang termakan pujian orang-orang yang membuat dirinya lupa diri. Dan perihal hal-hal yang terjadi antara Sangkar dan patungnya itu merupakan halusinasi. Begitupun semut dan luka di kakinya itu terjadi setelah Sangkar mengalami hal yang tak disadari pada saat dikejar oleh warga sebelumnya. Dan sejak saat itu, Sangkar berniat mengakhiri semuanya dengan menghancurkan patungnya. Yang saat itu menunjukkan jika Sangkar telah terikat dengan halusinasinya sendiri. Namun Sangkar diperlihatkan dengan sejumlah gambar pejuang idolanya yang meyakinkan Sangkar untuk menjadi dirinya sendiri dan melepaskan keterikatannya dengan patung yang membuat dirinya lupa diri. Sangkar pun kembali pada jati dirinya, sehingga desa pun kini memiliki sumber air setelah mengebor tanah di bawah patung Sangkar
yang dipindahkan ke tepi jalan untuk dijadikan petunjuk arah. Dan untuk Sangkar sendiri, kini dia bertugas dengan tujuannya yang kuat dan mendapatkan julukan sebagai batu hitam yang tak takut mati. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah segala sesuatu yang kita dapat merupakan suatu ujian yang diberikan Tuhan untuk mengukur apakah kita akan lupa pada Sang Pencipta dengan segala pencapaian yang kita dapat. Sehingga film ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan rendah hati. Oke teman film, itulah kisah dari film Kalapatar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.